Selamat pagi. Ikut. Halo. Good morning. Good morning juga. Pakai tepuk tangan ya. Biar meriah. Oh iya, kan biar begitu. seru. Iya, biar melek juga pagi-pagi. Nah, halo, semangat. Ya, pagi-pagi kita sudah kedatangan tamu. Ini adalah Kak Ria Enes. Bukan Ria Enes. Yes. Ria Irawan. Pakai tangan biar meriah tetap ya. Manggil aku apa ya? Manggil aku, manggil kamu. Manggil kamu. Aku panggil apa? Yayang Kamu atau? bingung. Aku bingung, kamu aja bingung. Lagi aku. Aku panggil Karya aja ya. Boleh apa aja, Oma juga boleh. Karya dong, biar lebih hangat gitu. Kopi kali hangat. Karya gimana kabarnya? Baik. Baik-baik aja. Baik. Asik aja ya kayaknya. I'm fine. Seru-seru aja tapi lihatnya. Always happy ya. Iya iyalah. Iya. Terus mau diapain, didramatisir gitu? Justru ini adalah salah satu pengobatan yang paling mujarab kali ya, bikin happy semuanya. Iya, tapi yang paling penting kalau dalam pengobatan kanker itu pendamping. Pendampingnya. Iya, biasanya pendampingnya yang masih linglung, yang yang gimana. Kadang kalau lagi ngantri BPJS juga gue lebih suka berantem sama yang pendamping. Karena yang pendamping lebih panik kan. Jadi suka nanya, ibu yang sakit siapa? Atau kamu yang sakit siapa? Bapak saya. Oh ya, kalau saya ya. Jadi jangan macam-macam. Cicing wae gitu. Jadi benar, ini pengobatan paling ampuh yaitu selalu berusaha untuk positive thinking, mindsetnya happy, mudah-mudahan sama gratis. Kalau udah bayar udah capek deh mikirin bill ya kan? Mikirin tagihan lagi. Dan juga pendampingnya juga harus jangan stres kuat juga. Iya, pendampingnya harus kuat, terus harus lebih sigap karena kita lagi sakit, mikirin pengobatan, mikirin kekuatan yang harus kita siapkan di tubuh kita. Kita kan masih belum tahu obat ini efeknya pusing, obat ini efeknya juling, apa obat itu efeknya cenat-cenut. Kita kan nggak tahu. Gitu, ke emosional juga bisa terjadi kan ya. Iya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal kanker nih ya. Kanker itu kan kantong kering ya. Iya. Harus Banget. bener kan? Iya, tapi kan saya gratis. Oh iya, jadi nggak kering. BPJS, yes, hidup BPJS. Bener nggak sih Karya kalau kanker itu dari makanan juga? Dari makanan. Jadi gini, kanker itu kan sebetulnya kalau kanker itu nggak ada pantangan. Jadi kayak misalnya dua omku, dia emang aku genetik kankernya. Oh, dua omku kena paru, kanker paru. Itu dia nggak ngerokok. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh, iya. Terus jadi setiap kita mau kemo kita harus tes darah. Kalau kita di tes darah itu hasilnya tidak memenuhi standar untuk kemo, kita nggak jadi di kemo. Jadi sebelum kemo kita harus menipu, cheating. Kita harus makan kambing, harus makan yang memang darah kita jadi bagus sehingga pas hasil darahnya dilihat oke untuk dilanjutkan pengobatan, entah kemo, entah radiasi. Kalau radiasi kan setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, di antara mau ke Jumat itu kita cek darah, buat nanti Senin kita bawa lagi hasil tes darah kita. Kalau memang boleh kita lanjut lagi radiasi yang selama sebulan 25 kali per satu paket. Atau kayak waktu kemoterapi per 21 hari gitu. Jadi memang nggak ada larangan, nggak boleh makan. Kalau udah lagi pengobatan, dilarang-larang, terus gimana dong? Tinggal metongnya doang gitu. Jadi kalaupun sel kanker ini kan di setiap manusia ada, cuma dia masih tertidur atau enggak. Nah, sekarang kalaupun dia lagi aktif seperti pasien kanker seperti saya, cancer survivor, gimana caranya supaya dia tidak metastase, supaya dia tidak menjalar? Yaitu dilaparkan. Bukan pantangan makan, tapi dilaparkan sel kankernya dengan tidak memberikan makanan yang memacu dia aktif berkali-kali sehingga dia gittings. Jadi ketika dia gittings, dia tidak jalan-jalan. Ada tayangan, katanya ini beberapa makanan yang harus dihindari untuk mencegah kanker. Ini coba kita lebih telaah, lebih dalam lagi, coba kita lihat dulu tayangannya ya. Yang pertama adalah gula. Gula adalah salah satu perasa makanan yang terbuat dari tebu yang pastinya dapat difungsikan ke segala makanan dan minuman yang bisa membuat makanan menjadi lezat. Dengan mengurangi gula, berarti mengurangi jumlah suplai makanan ke sel kanker, sehingga jauh dari bahaya penyakit kanker. Biasakan memakai gula alami seperti madu dengan jumlah yang dibatasi.
Selanjutnya adalah susu. Cairan bergizi yang biasanya berwarna putih ini dapat membuat tubuh memproduksi mucus, terutama di saluran gastrointestinal. Dan kanker sangat menyukai tempat yang berlendir. Dihimbau untuk mengurangi susu dan menggantinya dengan susu kedelai tawar, maka sel kanker akan hilang. Sel kanker biasanya berkembang di lingkungan yang asam, seperti yang ada pada daging yang memiliki kadar asam yang sangat tinggi. Maka dari itu, lebih baik mengkonsumsi ikan dan sedikit daging ayam dibandingkan daging sapi. Daging juga sebenarnya mengandung antibiotik ternak, hormon, dan parasit yang berbahaya, terutama untuk penderita kanker. Hindari ikan asin yang mengandung pengawet, karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang menggunakan formalin sehingga bersifat hepatotoksik atau yang menyebabkan racun pada organ hati Anda, yang akan memicu gangguan pada sel dan jaringan yang menyebabkan adanya kemungkinan untuk perkembangan sel-sel kanker. Selain menghindari makanan-makanan tersebut, Anda pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak sayuran dan juga buah-buahan yang akan membantu kadar alkalin dalam tubuh. Sayuran segar dapat memproduksi enzim hidup yang mudah diserap dan mencapai ke tingkat pertumbuhan sel jahat. Anjurannya adalah makan sejumlah sayuran mentah 2 atau 3 kali sehari. Kurangilah kopi, teh, coklat, dan perbanyaklah olahraga demi mencegah timbulnya kanker. Jadi gitu. Jadi ada juga yang pemicu lah ya, tapi belum tentu juga bisa memicu kanker yang ada di tubuh juga. Iya, yang pasti kita harus melaparkan sel kanker itu supaya tidak aktif. Tidak aktif. Kayak Kalau tahu daging siapa merah, penyebabnya. terus yang produk olahan, Produk olahan, daging gula, olahan, gula. terutama. Apalagi sekarang ada ini loh, diabetes tipe B. Zaman sekarang ada Apalagi lagi. tuh diabetes tipe. Iya, ternyata banyak banget gula yang tersembunyi Di dalam tubuh. di dalam makanan Oh, yang dalam kita makanan. asumsi yang kita kan udah ngurangin gula nih. Oh. Ternyata masih banyak dari tepung, dari apa. Sekarang ada lagi penyakit diabetes tipe B. Tipe Kayak apa lagi itu kayak tipe mobil. Kayak rumah tuh ada tipe 32, Tipe B33. Ya kan, tipe makanya 36. sekarang udah yang penting jangan parno, kita jalanin hidup. Oh gitu ya. Tapi kalau parno nanti kan ketakutan, akhirnya malah nggak punya Tujuan sikap, goals ya. nggak punya sikap untuk bagaimana menyikapi kalau ini terjadi, itu terjadi. Tapi Karena yang pasti keburu sih kita parno. harus ya hidup sehat lah intinya sih mungkin ya lebih Iya. jaga lebih kayak Ya, gitu lah. sekarang- Ini ada juga kabar bagus buat sahabat pagi. BPJS ternyata memberikan pelayanan gratis deteksi dini kanker serviks ya. Sekarang peserta BPJS Kesehatan mendapatkan kesempatan untuk memeriksakan diri mendeteksi kanker serviks secara dini di lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti Yayasan Kanker Indonesia. Deteksi kanker ini masuk dalam pembiayaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi pengguna jasa ini tidak perlu membayar biayanya. Cakep ini. Teman saya ada beberapa yang sudah cek, tapi itu termasuk tuh ya nggak ya suntik servisnya nggak? Vaksinnya ya, Vaksinnya jangan nggak cuma ya? pap smear. Pap smear Tapi ya? jangan sedih, gue dulu juga suntik juga, vaksin udah vaksin juga. Iya, aku sih ngejalaninnya dengan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semangat. Dah selesai. Ya, nggak apa-apa, biar rame aja. Biar nggak dingin. Oh, tapi BPJS pakai dong. Iya, akhirnya karena aku soalnya dulu tuh udah bertahun-tahun pakai asuransi swasta, terus ke Singapura udah habis miliar gitu ya. Tapi kan nggak punya keberanian nih ini untuk apa biopsi, nggak ngerti biopsi apa, dikuret, aduh dipikir diaborsi kan, terus masih udah ke rumah sakit CT scan apalah, mau endoskopi mau apa, pokoknya dijalanin untuk dapat tahu, tapi nggak diselesain penyakitnya. Akhirnya pas sudah duitnya nggak ada, udah nggak kuat lagi pendarahan, akhirnya ya udah deh mau diapain apain deh. Kan kita kalau kita apa-apa innalillahi. Asuransi nggak mau tanggung karena asuransiku nggak sampai yang harus dia masuknya ke maternity, apalagi itu kesel deh ya. Padahal kan bukan melahirkan. Akhirnya ya udah cari BPJS nanggung 0 rupiah. 0 rupiah. Iya, sampai kemonya semuanya 0. Udah, malu lah ya kalau nggak sembuh udah dikasih gretong. Amin, mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sembuh insyaallah. Iya, maksudnya jadi semangat Semangat untuk sembuh, nyelesain untuk pengobatan karena banyak Iya. antrian yang Nah, lain. jadi- Banyak juga kan orang-orang yang penasaran soal Iya, pelayanan BPJS nah, juga kan. karena BPJS ngasih gratis begini, akhirnya pasien juga ngerasa
ringan dan akhirnya punya semangat. Iya benar, Nah, itu benar. secara nggak langsung ngebantu emosional, mentalnya. duitnya itu bisa buat jajan, buat Iya, makan, iya. buat senang-senangin Iya. diri. Iya, betul. Buat ngebahagiain diri sendiri. Wah, ini Ini oke. tapi ya pokoknya kabar bagus itu kita coba untuk konfirmasi ya sama pihak BPJS. Iya. Jadi peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi dini kanker serviks itu dapat menandatangani formulir permohonan pelayanan pemeriksaan deteksi kanker di kantor cabang BPJS Kesehatan, dan pengguna jasa itu bisa melakukan pemeriksaan pap smear maupun infeksi visual asetat atau IVA untuk pemeriksaan dini tersebut. Jadi Iya. vaksinnya kita belum tahu nih vaksinnya gratis atau enggak. Soalnya kan banyak banget ikannya di mana-mana. Sama Oh, kayak waktu ini. gue juga harus ngomongin terus ini dengan BPJS gue nggak bayar. Akhirnya malu, udah deh sini jadi modelnya. Daripada lu ngomong mulu gitu. Nah, ngomong-ngomong, udah kita ngebahas dari tadi kanker-kanker. Sekarang saya mau nanya sama Karya Irawan nih, gimana bisnis sepatunya? Sepatunya kemarin ini Itu sepatunya aku tercetus rajut gimana nih? sendiri. Sendiri kan keren banget. Karena lagi nggak ada kerjaan juga. Iya, karena lagi nggak ada kerjaan. Apalagi waktu lagi pengobatan tuh orang mikirnya kayaknya kalau kanker tuh harus istirahat. Padahal kita perlu ada kegiatan. kegiatan. Iya, ya udah akhirnya ngerajut lah. Itu emang udah bisa ngerajut dari lama atau Iya, baru aku pas sih lagi- ngerajut bisa ya karena dari prakarya kan. Dari dulu zaman-zaman SD ya. Iya, bikin-bikin itu, bikin-bikin itu. Dia SD-nya nggak pakai prakarya. Oh, nggak Ada pakai prakarya cuman gagal. Oh iya, iya. Itu heloknya. Oh, itu coba out. Kita sudah berhasil menghubungi pihak BPJS. Halo. Halo. BPJS Kesehatan, selamat siang. Dengan Aga bisa dibantu? Dengan siapa? Saya dengan Aga, Ibu. Aga. Oh ya, Mas Aga, ini Hesti, ada Mbak Ria, ada Mas Andre. Saya mau tanya soal berita soal pemeriksaan dini untuk kanker serviks itu kita bisa dapat free ya menggunakan BPJS. Baik, Ibu Hesti, mohon maaf jika untuk pemeriksaan kanker serviks yang pertama nanti bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari vaskes tingkat pertamanya terlebih dahulu nanti, Ibu Hesti ya. Apa? Kanker tingkat pertamanya dulu. Maksudnya pemeriksaan pap smear-nya itu diberikan secara gratis pakai BPJS atau gimana ya? Baik, untuk tindakan vaksin sendiri nanti bisa dengan menggunakan BPJS, Ibu Hesti nanti, Ibu. Bisa. Tetapi nanti untuk, iya bisa, tetapi nanti untuk, bagaimana? Prosedurnya gimana? Jadi kita ambil formulir pendaftaran dulu di kantor BPJS, betul? Iya, nanti ketika sudah nanti bisa datang ke vaskes tingkat pertamanya nanti, Ibu Hesti. Oh gitu. Tapi kalau saya yang pengen saya tanyakan setelah kita mendapatkan hasil lab untuk pap smear tersebut, kan memang harus ada ketentuan untuk mendapatkan suntik vaksin ya, vaksin Iya. HPV. HPV. Human papillomavirus. Nah itu kita bisa mendapatkan pakai BPJS juga nggak secara free? Untuk vaksinnya, Ibu, setelah Iya. dilakukan tindakan vaksinnya, Ibu Hesti. Iya. Baik, kita coba untuk konfirmasi terlebih dahulu, Ibu Hesti. Boleh. Apakah bisa atau tidak, Ibu? Mau ditunggu sebentar, Ya, Ibu? oke ditunggu kita. Oke, sambil menunggu ini gimana kalau Kita joget. Lihat itu jalan. Itu siapa ya? Itu sepatu. Oh, itu dia sepatunya Karya Sepatu. Irawan ya. Iya, namanya Karya ya Waria gitu. Nah, Wah, Ria. Iya, mereknya sih tadinya Karya Karya, gitu. iya, Karya. Iya, cuma karena niru sepatu yang udah ada, jadi Waria. Sama Ami, terus ntar ada Aming. konsepnya kayak konsep sarung handphone. Soalnya aku juga orangnya kan nggak suka kalau pakaian atau barang yang suka disama-sama. Sama Harus limited ya. Iya, bukan nggak, cuma out of the box Ibu saja. bisa dengar suara saya, Ibu Hesti? Iya. Iya, baik Ibu Hesti, terima kasih telah bersedia menunggu. Ibu Hesti, Iya. mohon diinformasikan bahwa untuk vaksinnya sendiri, mohon Ibu Hesti tidak dijamin nanti, Ibu Hesti. Tidak bisa pakai BPJS ya? Iya, Ibu Hesti. Oh jadi yang mendapatkan yang bisa pakai BPJS untuk pemeriksaan dini aja ya, pap smear-nya itu ya? Iya, Ibu Hesti, nanti untuk pemeriksaannya nanti bisa. Oh oke, mungkin Diperiksanya di mana, Mas? Baik, untuk pemeriksaannya nanti bisa yang tadi diinformasikan nanti bisa melapor terlebih dahulu ke kantor cabang untuk mendaftarkannya nanti, Ibu. Ketika sudah dilakukan pendaftaran dari kantor cabang BPJS nanti bisa dilakukan di vaskes tingkat pertamanya nanti.
Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih, Mas. informasinya. Terima kasih telah menghubungi BPJS Kesehatan. Iya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oh, Selamat jadi pagi. Selamat pagi. Jadi belum bisa gratis. Bisa gratis. harus Vaksinnya, bayar. tapi Vaksinnya. kalau buat pap smear aja Gratis. boleh gratis Boleh. sama pemeriksaan yang tingkat 1 untuk apalah itu. Tapi kan nggak dari Tapi biar lab itu- lebih gampang kan kalau BPJS dimulainya dari puskesmas dan pemerintah tuh menyelenggarakan puskesmas itu akan dibikin image-nya sebagai dokter keluarga. Jadi langkah awal dari keluarga, rumah, tangga itu ke BPJS. Ke puskesmas. Dan puskesmas itu sekarang tuh semakin canggih loh, alat-alatnya semua semakin lengkap. Tapi ya maksudnya kadang-kadang nih ya kalau kita datang ke puskesmas kayak gini nih. Aduh, ini Mbak kok datangnya ke puskesmas. Loh, kita kan bayar ya. Ada hak sebenarnya dia kayak gitu. Enggak, Jadi, kalau aku sih kita balik bodo amat. dialognya. Kalau ke tempat-tempat yang gratisan kita harus lebih gini. Terus gini. Pemerintah urusin kesehatan gue. Betul. Jadi nggak usah malu deh Jadi datang ke jangan puskesmas. gengsi, Jangan gengsi digedein kesehatan di nomor Betul, satu betul, kan. betul. Saya setuju itu. Saya setuju itu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau semuanya gratis, ini bisa menjadi contoh. Karena seperti sahabat saya ya, ada tukang parkir dia bisa bikin sekolah gratis. Oh, keren banget itu ya. Namanya siapa? Tukang parkir Namanya sebut itu? tukang parkir ya. Bukan Mamat Penggang kan? Tukang parkir ini dia di Universitas Padjadjaran Bandung, namanya Undang Suryaman. Orang Sunda ini pasti ya Undang Suryaman Jadi ya. beliau memiliki tekad untuk membuat sekolah gratis. Niatnya tersebut akhirnya berhasil terwujud. Ia membuat sekolah taman kanak-kanak dan TPA gratis di wilayah Ranca Ekek, Bandung. Bernama TK TPA Al Raudatul Jannah. Luar biasa ya. Ia berusaha untuk membuat sekolah gratis tersebut dengan menyewa rumah milik mertuanya seharga 2,5 juta per tahun. Dan sampai saat ini sekolah tersebut sudah berjalan selama 4 tahun. Luar biasa. Kang Undang. Namanya Undang. Ya. Undang. Nggak pakai ngan ya. Enggak, kalau itu undangan. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Karya Irawan juga ya. Tapi setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Pagi. Semangat.